Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir menunaikan ibadah salat isya dan salat tarawih secara berjamaah. Semoga kehadiran kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah juga kepada seluruh umatnya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa, maka sesungguhnya Allah telah mengajari kita untuk melatih sifat-sifat yang baik yang bisa mungkin tumbuh dari orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya menurut bahasa, puasa itu adalah al-imsaku anisyarbi wal akli min tulu'il fajri hatta ghurubiha. Puasa itu menahan atau berhenti dari makan dan minum semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu menahan diri tidak makan, tidak minum semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tetapi secara psikologi ternyata puasa itu ketika kita kerjakan dengan keikhlasan, dengan hati yang bersih, dari menahan lapar, dari menahan untuk tidak makan dan tidak minum itu bisa melahirkan sifat-sifat yang terpuji di dalam hati kita. Sifat apa yang mungkin bisa tumbuh dan kembang dengan baik ketika orang melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, sifat as-sabru, sifat sabar. Jadi dengan demikian puasa itu mengajari kita untuk melatih pribadi kita menjadi pribadi yang sabar di dalam hidup. Jadi kalau puasa menahan untuk tidak makan, tidak minum, atau berhenti untuk tidak makan, tidak minum, maka sabar itu artinya menahan diri dari hal-hal yang mungkin akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, salah satu jenis kesabaran itu ada namanya as-sabru fi awamirillah. Sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ternyata apa? Orang ingin istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam, terutama perintah-perintah yang menyangkut ibadah, itu perlu sabar. Kenapa perlu sabar? Karena di dalam perintah itu pasti ada tingkat kesulitan yang akan kita hadapi. Ada tingkat kesulitan yang kita hadapi. Ada sesuatu yang sangat berat yang kita hadapi. Orang melaksanakan ibadah puasa itu pun kalau orang tidak terbiasa melakukan, maka puasa itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi kita. Terutama bagi mereka-mereka yang hampir-hampir gak pernah puasa di dalam hidupnya. Jadi as-sabru fi awamirillah, sabar di dalam menjalankan atau istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Salat itu untuk menegakkan salat dengan benar
Itu perlu kesabaran, karena harus mengalahkan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita untuk kita selaraskan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabru anil musibah, sabar dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala sudah pasti. Jadi sudah pasti. Ketika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menurut kita sulit, perlu lahir dari hati kita yang terdalam, bahwa kita harus menghadapi dengan sebuah kesabaran. Hadirin, ternyata dalam hidup ini yang perlu sabar itu bukan hanya orang yang dapat ujian dari Allah, orang yang dapat nikmat dari Allah itu juga perlu sabar ternyata. Cuma sabarnya orang yang mendapatkan nikmat dengan sabarnya orang yang memperoleh ujian dari Allah itu berbeda. Banyak orang yang sukses diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sulit, tapi faktanya gagal diuji oleh Allah dengan sesuatu yang mudah. Ketika dia miskin, ketika dia sulit, dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu seluruh urusan dunianya dimudahkan oleh Allah, seluruh rezekinya dimudahkan oleh Allah, tapi justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya kasus yang seperti itu. Yang kedua, sifat apa yang bisa tumbuh karena orang melaksanakan ibadah puasa? Yang kedua adalah sifat as-sidqu. Sidqu itu artinya kejujuran. Ternyata puasa mengajari kita memiliki sifat jujur. Apa korelasinya puasa dengan sifat jujur, hadirin? Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita menahan tidak makan, tidak minum. Itu karena Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Kalau kita mau menipu orang, mudah saja masuk ke dalam kamar. Karena kita nggak tahan lapar, kita nggak bisa menahan haus, masuk ke dalam kamar, lalu dia diam-diam minum. Setelah itu keluar lagi, ditanya, kamu puasa? Puasa saya. Artinya orang bisa ditipu, tapi kan dia tidak jujur. Jadi tidak jujur. Artinya apa? Puasa itu menahan diri di hadapan manusia, di belakangnya manusia, Allah melihat. Dan itu tertanam di dalam orang-orang yang terbiasa melaksanakan ibadah puasa, nilai-nilai kejujuran. Sehingga secara langsung ibadah puasa yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan dengan baik, dengan keikhlasan yang tinggi, kita membiasakan diri jujur di hadapan manusia dan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan pekerjaan gampang. Artinya banyak di dalam hidup ini nilai kejujuran itu begitu mahal harganya. Kenapa begitu mahal? Karena paling banyak orang itu suka dusta dalam hidup ini. Apa saja. Dan segala sesuatu di dunia ini, kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, itu bisa berpotensi melahirkan sebuah kedustaan. Jadi sebuah kedustaan. Itu yang kedua, yang bisa mungkin timbul, mungkin muncul atau tumbuh di dalam jiwa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, ketika Allah mengajari atau menyuruh kita melaksanakan ibadah puasa, insya Allah ketika kita kerjakan dengan baik akan tumbuh asyukru. Syukur kepada Allah. Artinya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mudah dan ketika kita sulit, ketika kita kenyang, ketika kita lapar, diajari oleh Allah tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kan banyak di dalam hidup ini ketika rezekinya ditambah oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, urusannya dicukupkan oleh Allah atau dimudahkan oleh Allah, dia berterima kasih kepada Allah. Tapi begitu diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sulit, dengan kemiskinan, dengan kesulitan hidup, dia tidak lagi melahirkan itu. Maka dalam melaksanakan ibadah puasa itu ada unsur-unsur di mana Allah ingin menanamkan kita rasa syukur. Maka kenapa orang diperintahkan oleh Allah yang kaya tetap wajib puasa, yang biasa kenyang, yang makanannya cukup, yang makanannya banyak, yang tidak punya makanan disuruh puasa. Supaya apa? Semua orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sama-sama merasakan betapa sulitnya, betapa tidak ingatnya ketika kita dalam keadaan lapar.
Dari situlah timbul yang disebut dengan sifat empati terhadap orang. Jadi sifat empati terhadap orang. Nah, empati terhadap orang itu akhirnya melahirkan sifat apa? Kedermawanan. Maka kenapa dalam rangkaian ibadah puasa itu Rasulullah banyak juga menganjurkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan empati kita terhadap orang lain. Disuruh banyak bersedekah. Sedekah itu kan empati terhadap orang lain. Ternyata lapar itu tidak enak. Maka saudara kita yang kelaparan mesti kita bantu supaya mereka tidak kelaparan berkepanjangan. Itu bentuk empati kita. Saudara kita yang sakit kita bantu. Kita bantu. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan kesadaran yang tinggi, dengan keikhlasan yang tinggi, insya Allah akan muncul dari diri kita, dari jiwa kita, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mudah, di saat sulit, di saat kaya, di saat miskin, atau dalam situasi apapun. Dan orang yang beriman itu ditanamkan oleh Allah di dalam jiwanya. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun, kita yakin Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmatku kepada kamu. Tapi kalau kamu mengingkari atau kalau kamu ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku itu teramat dahsyat. Nah, jadi paling tidak sebenarnya banyak sekali, tapi paling tidak 3 itu yang akan muncul ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan kesadaran yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah puasa kita melahirkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik seperti yang kita pahami tadi. Demikian hadana Allah wa iyyakum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.